Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bonsari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bonsari serta karyawan SD Negeri 1 Bonsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang guru untuk mendidik dan mengajar anak didik kita. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapat sawatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku CGP Angkatan 11 di Kabupaten Purbalingga ini mendapat tugas untuk mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4, di mana di modul ini adalah bercerita atau belajar yang adalah disiplin positif di sekolah atau budaya positif di sekolah. Harapannya nanti Bapak Ibu Guru bisa saling berkolaborasi untuk dapat membudayakan positif di sekolah, sehingga nantinya dapat menghasilkan anak didik kita yang mempunyai mental yang positif. Karena lingkungan yang positif akan memberikan karakter yang positif pula kepada anak didik kita. Nah, yang pertama ini yang biasa kami lakukan pada saat lokakarya adalah tentang kesepakatan kelas. Di sini yang sering dilakukan adalah bagaimana nanti kita bisa menerapkan di kelas. Setiap pembelajaran ada kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini adalah salah satu cara supaya anak bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka utarakan. Karena kesepakatan kelas ini berasal dari siswa dan juga guru tersebut. Jadi bukan hanya dari guru tapi dari siswa, sehingga setiap pembelajaran mungkin kesepakatan kelasnya akan berbeda-beda. Kalau di dalam kelas berbeda dengan yang di luar kelas. Ini sebagai contoh, kita di sini ini seharusnya kita dari Bapak Ibu sekalian tentang kesepakatan kelas ini. Contoh adalah hadir tepat waktu, saling menghargai, kemudian angkat tangan jika berpendapat, menonaktifkan silent gadget, kemudian mengikuti desimasi sampai dengan selesai. Ini contoh. Kalau yang lain lagi, kalau Bapak Ibu Guru mengendaki bisa ditulis atau disepakati bersama. Ini sebagai contohnya. Next. Tujuannya ini guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru dapat memahami peran, yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, di sini tujuan kita adalah guru memahami betul apa yang ada pada karakter pada murid. Karena di sini menurut Ki Hajar Dewantara, kita guru itu tidak bisa menghilangkan kodrat anak. Apa yang ada pada anak itu kita hanya bisa menumbuh kembangkan. Kita tidak bisa merubah apa yang ada pada diri anak. Tapi bagaimana kita bisa menuntun anak untuk menjadi lebih baik dengan segala kondisi yang dipunyai oleh anak. Lanjut, Pak. Kemudian di sini filosofinya, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara di sini
Yang mempunyai pemikiran itu tentang keselamatan dan kebahagiaan, bukan tentang bagaimana anak bisa menjadi pintar, atau anak menjadi orang kaya, atau anak menjadi mungkin presiden ataupun apa, tapi ini adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan kita melakukan pendidikan pada anak adalah tadi supaya anak nanti selamat dan berbahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia berarti anak bisa mengekspresikan dirinya, apa yang ada dirinya sebagai bekal nanti hidup. Dan di anggota masyarakat mereka dapat diterima dengan apa yang mereka punya. Karena ada beberapa mungkin masyarakat yang tidak bisa menerima keadaan seseorang, baik itu karena kelebihan maupun karena kekurangan. Dan diharapkan dengan pendidikan ini anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lanjut Pak. Tanggung jawab guru. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif. Di sini berarti kondusivitas sekolah, interaksi guru dengan siswa, guru dengan guru, dan sarana prasarana yang baik. Dan yang kedua, pencabut gangguan, pelanggaran disiplin, dan yang ketiga adalah terciptanya budaya positif. Nah, di sini kita selaku guru biasanya masih pada yang kedua. Kita selalu menjadi orang yang menghakimi anak. Tapi dalam budaya positif itu adalah suatu hal yang muncul dari anak. Nanti ada yang namanya kesepakatan kelas. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam lingkungan kita. Itu muncul dari anak. Yang memunculkan ide itu dari anak. Anak-anak di awal semester mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakannya dengan kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas di sini lebih ke nanti kata-katanya adalah yang ringkas, seperti disiplin, kemudian menghormati. Kan biasanya kalau kita buat kesepakatan kelas dilarang berbicara kalau bu guru sedang menerangkan, atau dilarang makan di waktu pelajaran. Itu adalah contoh dari peraturan. Dan peraturan itu nanti kita turunkan lagi menjadi sebuah budaya positif. Budaya positif di sini adalah hal-hal kebajikan dan seperti akhirnya menghormati, disiplin, tanggung jawab. Ya, itu contohnya. Dan next Pak. Nah, budaya positif. Budaya positif sekolah bisa membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Dapat tercipta pribadi-pribadi penuh kontrol dalam diri dan karakter yang kuat, yang jadi penggerak sebagai guru dan segenap tantangan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, tujuan akhir di mana pemikiran dari beliau Ki Hajar Dewantoro mengenai anak, bagaimana mereka bisa berbudaya positif, didukung dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif tersebut diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah, tapi dari seluruh warga sekolah. Apa yang disepakati bersama itu yang nanti kita jalani. Kalau kita dari kepala sekolah itu berbentuknya peraturan. Kalau peraturan itu ada yang namanya hukuman. Kalau di positif tidak ada hukuman, tapi bagaimana mereka bisa menyadari atas perbuatannya dengan melihat apa yang pernah mereka ucapkan kesepakatan bersama di awal atau di pertama pembelajaran di sini. Lanjut Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, disiplin berkaitan dengan tata tertib. Bapak Ibu guru setujunya? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa jadi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Belum tentu. Memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Nah, ini adalah pemikiran yang umum memang seperti itu.
Tetapi nanti dalam Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya itu agak berlainan dengan apa yang kita pikirkan. Oke. Tidak harus ada hukuman, tidak harus ada penghargaan. Yang dimana nanti seharusnya mereka timbul dari hati nurani mereka, bukan karena gurunya, bukan karena aturannya, tapi betul-betul timbul dari hati nurani dengan mereka mengetahui hal-hal yang positif. Oke. Ini sebagai awal sebuah pernyataan. Lanjutnya Pak. Nah, di sini modul guna positif yang pertama, perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Sekarang yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti kemarin Bu Eman sudah mencoba tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya mungkin kita juga sudah pernah, tetapi mungkin bahasanya yang berbeda. Kan juga ada sedikit perbedaan antara guru SMP apa yang disampaikan tentang berdiferensiasi. Kalau dari pengawas SMP kemarin itu Pak Bangun, kita guru melakukan pembelajaran selain dengan manual, dengan apa? LCD. LCD artinya kita ngomong dengan LCD yang seperti ini itu sudah berdiferensiasi menurut pengawas dari Pak Bangun. Tetapi setelah kemarin dikonfirmasi dengan fasilitator tentang berdiferensiasi itu seperti yang Bu Eman lakukan. Ada diferensi konten, ada diferensi produk, dan ada diferensi proses. Nah nanti seperti apa? Nanti Bu Eti pun akan merasakan, pasti akan membaca modul tersebut. Bagian PPG dan Bu Sinta otomatis sudah pernah. Lanjut Pak. Ini profil belajar Pancasila ada ya berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah contoh nilai kebajikan universal, tapi ini yang Kemendikbud ambil, tidak seluruhnya, ya. Dimana dari kita proses pembelajaran nanti diharapkan satu sekolah itu tidak harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenamnya tidak harus dicapai, tetapi kita mencapai yang sesuai dengan keunggulan yang ada di sini. Seperti kemarin pada saat destinasi pertama, pembuatan fisik itu berdasarkan keunggulan yang ada, bukan berdasarkan kalau dulu kan SWOT. Ya, ada tantangan, hambatan, kemudian ancaman dan kekuatan. Tapi kalau di sini sebagai guru penggerak, nanti pun di guru merdeka sama, menggunakan kekuatan apa yang ada untuk mencapai salah satu saja atau beberapa dari profil belajar Pancasila. Berdasarkan kekuatannya ada. Ada Pak. Dan yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, contohnya yang sering kita lakukan kalau anak melanggar, pasti anak dihukum. Dan anak dihukum tersebut menjadi anak tersebut merasa tidak nyaman. Entah apapun, entah berdiri di depan atau misalkan seperti upacara kita pun ya, anak-anak rampus sehingga kita mendekat, anak merasa diawasi terus. Dan itu salah satu contoh yang sering kita lakukan di poin yang pertama. Karena disiplin berhubungan dengan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Inilah disiplin positif ini yang berasal dari hati anak, tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Mereka melakukan sesuatu itu betul-betul berasal dari hati nurani. Walaupun misalkan kita melakukan sesuatu sudah juara tidak dikasih apa-apa, anak tidak yang juara apa orang juga itu berarti belum berasal dari hati nurani. Seharusnya anak lah, sekarang tugas kita menciptakan dari semacam ini. Dimana anak melakukan sesuatu itu betul-betul harus tanpa ada ini sogokan, ancaman maupun hukuman, kesadaran. Sehingga bahasa lainnya apa, kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Nah, lillahi ta'ala. Tapi itu betul-betul sangat berat. Ya. Nah, tapi kita terus berusaha. Iya. Lanjut Pak. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini hubungan apa dengan kita dan murid? Misal kalau pagi-pagi anak diberi pelajaran mengantuk, mungkin ada kebutuhan ini yang mereka tidak terpenuhi. Mungkin bertahan hidupnya artinya mungkin belum sarapan. Atau anak yang nakal, artinya berkelakuan berlebih dari yang lain, mungkin ada suatu hal yang mereka tidak terima, tidak ada ini kesenangannya, kebebasannya, penguasaannya, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Itu mungkin mereka tidak menerima semua sehingga mereka berlaku tidak umum. Ya, di pelajaran ada yang anaknya cari perhatian, berarti mungkin mereka di rumah kebutuhan dasar kasih sayangnya kurang sehingga mencari di sekolah. Begitu juga dengan kebebasan, ya, mereka diberi bebas untuk melakukan hal, tapi terkadang kita mengekang dengan aturan atau norma yang ada. Ya, lanjut Pak. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini adalah. Kemudian yang kedua, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang keempat, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini tentang motivasi. Oke. Sehingga motivasi apa yang timbul dari seseorang seharusnya bukan karena kedisogokkan, hukuman ataupun imbalan. Lanjut Pak. Ya, ada konsep disiplin ini yang gagal, ya, dimana kita sering posisi kita yang pertama hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu kalau berupa hukuman. Pasti seperti sini kan, kalau ada petunjuk sudah pasti. Ya, itu mereka mungkin memang salah satu kita dalam tahap itu, bukan artinya mereka belum menyadari seharusnya saya tidak melakukan hal itu bukan karena petunjuknya, tapi betul-betul karena kesadaran diri. Itu yang selalu kita harus berproses, ya. Dan yang kedua, penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Nah, penghargaan ini yang terkadang kita ya sering melakukan gitu. Kalau yang kita sering puji, bagi mereka yang belum bisa dibiarkan begitu saja. Itu yang kita hindari. Okay. Kemudian yang sukses ini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dengan waktu untuk memenuhi kesalahan. Dan konsekuensi ini adalah mereka sudah tahu. Misalkan kita beri konsekuensi, misalkan anak datang terlambat sekolah. Kalau kita berposisi hukuman, silakan kamu di luar, jangan mengikuti pelajaran. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, contohnya anak datang terlambat, mereka diberi hukumannya tapi berupa hal yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah. Misalnya silakan untuk merangkum materi. Nah, ini masih dalam bentuk konsekuensi. Karena konsekuensi dari tidak mengikuti pelajaran di kelas, tetapi anak itu harus
mengikuti pelajarannya di keluarga itu betul. Tapi kalau hukuman itu biasanya berasal dari emosi. Itu yang kita pernah ini yang minimal ini, atau yang paling bagus yang restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan kontrolnya dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini murid bertanggung jawab terhadap perilaku dirinya. Apa yang mereka lakukan sebenarnya mereka menyadari. Semisal mereka sudah datang terlambat, sudah secara otomatis kalau bapak ibu guru melakukan sesuatu, mereka sadar karena kesalahan saya. Tapi biasanya kalau di hukuman, anak akan apa? Merasa tidak nyaman. Seharusnya mereka sudah menyadari dirinya, karena saya salah sehingga saya mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan temannya. Oke, lanjut Pak. Dan yang kelima, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah salah satu cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Okay. Jadi segitiga restitusi. Pak. Nah, langkah-langkahnya ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bawa lagi ngomong ya. Nah, stop dulu. Menstabilkan identitas. Ini kita bertanya kepada siswa ataupun melaksanakan pernyataan tentang menstabilkan identitas ini. Misalkan yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jika anak sedang melakukan perbuatan salah, yang pertama supaya ini secara teori ya. Berbuat salah itu yang orang apa? Karena kita manusia biasa, bukan manusia yang sempurna. Ini langkah yang pertama sebagai salah satu untuk menyadarkan anak, memberi penguatan. Setelah anak memberi kesalahan, kalau kita biasanya langsung menghukum, di sini kita memberikan caranya ya penguatan tadi. Ya nyadar, manusia ya anak salah. Kemudian yang kedua Pak, maksudnya lanjut lagi. Nah, validasi tindakan ini berupa bawah lagi. Ya. Nah, setelah kita manusia biasa bisa saja masalah, tetapi di sini kita memberikan umpan baliknya. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita menyatakan hal penyebab apa anak tersebut melakukan kesalahannya, atau yang lain kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatku. Atau mereka membuat kesalahan tetapi itu melindungi hak mereka. Ya, misalkan anak bertengkar yang seperti kemarin mungkin, nah ya itu mungkin kalau anak membela diri mungkin salah satu ini, tetapi itu memang tidak boleh, sehingga kita bisa mencegahnya dengan tadi yang pertama, manusia salah tidak apa-apa karena manusia, tapi di sini pasti ada alasan mengapa mereka melakukan. Kemudian yang ketiga Pak, bawahnya. Nah ini, disinilah titiknya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga di sini adanya kesepakatan kelas di awal. Kalau anak sudah melakukan kesalahan, ditanya tadi yang pertama memberi penguatan, kamu sebagai manusia yang patut salah, dengan 2 tapi punya alasan, dan yang ketiga inilah mempertanggungjawabkannya. Apa yang dulu pernah kamu kesepakati bersama, seharusnya kamu menyadari apa yang pernah kamu ucapkan atau menjadi kesepakatan kita bersama. Ini contohnya. Atau bahasa lainnya yang lain itu bayangan
kita tenang kelas yang ini. Kalau yang dalam kelas ini, saya kasus di sini adalah misalnya tadi anak yang nakal, berarti ini kamu mau jadi orang yang seperti apa? Disulut seperti itu. Terakhir yang dari dulu baik kok berarti apa? Ya, itu kan anak berpikir. Ya. Kembali ke modul Pak, tanpanya. Ini restitusi. Kemudian yang lanjutnya Pak, next. Ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian memuatkan dan fokus pada solusi. Ini restitusi itu jadi yang saya jelaskan. Lanjut. Nih contoh, siswa yang terlambat, hukuman. Guru mengenai tersebut keliling lapang 3 kali, guru beri tindakan langsung, ini contoh hukuman. Jadi kalau konsekuensi seperti yang saya sampaikan, kalau anak tidak belajar berarti anak tersebut, nah gini. Di sini contohnya guru memberikan konsekuensi untuk membuat tugas sesuai dengan mata pelajaran di jam siswa itu. Seperti yang saya sebutkan, merampung. Kalau di sini adalah membuat tugas sesuai dengan mata pelajaran yang diambil dalam kelas itu. Kemudian restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru tersebut dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusinya di sini, mengapa kamu terlambat? Terlambat itu wajar, manusia bisa terlambat. Dan mengapa kamu terlambat setelah itu baru awal sudah kita menjadikan keyakinan kelas supaya kamu disiplin. Tapi mengapa kamu tidak disiplin? Nanti anak menyadari sehingga mereka bisa sadar akan perbuatan. Tadi sudah saya lakukan, tetapi memang tidak begitu mudah. Kalau teori mudah, prakteknya betul-betul memang sulit. Jadi sudah saya mencoba kemarin Bagus dan Bayat tentang, kalau Bayat kemarin restitusi yang gerak jalan bertengkar, dan si Bagus memang terlambat beberapa kali. Tapi ya memang artinya mungkin kita tidak bisa membalikan tangan, telapak tangan, karena mereka sudah mendapat didikan. Mungkin kalau di kelas 5 sudah 10 tahun seperti itu, kita sebagai guru hanya 1 tahun berganti-ganti. Sehingga kalau kita berharap langsung jadi, mungkin memang tidak ya, tapi kita berusaha supaya bisa menjadi lebih baik. Lanjut Pak. Nah, contoh penerapan 5 fungsi kontrol. Yang pertama, ini ada kasusnya memakai aturan lengkap, menghukum patuh aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, ini hukuman. Dan membuat rasa bersalah. Di sini guru menyampaikan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu mengapa kamu selalu tidak memakai atribut, dan Bu Guru kecewa sama kamu. Dan yang ketiga, posisinya guru sebagai teman. Ayo yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini tahap 1 yang paling rendah. Kita jangan di sini, kita pun jangan di sini, dan kita pun jangan di sini. Yang selanjutnya Pak, next. Nah, pemantau. Aku sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau di restitusi, kita sebagai yang konsekuensi, kita seharusnya minimal ada di sini atau paling baik di sini. Kita guru sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini kita mencoba konsisten kepada seluruh warga sekolah. Harapannya semua apa yang kita konsisten atau istiqomah pasti akan mendapatkan hasil walaupun bukan sekarang. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau bagi ditanya seperti itu, jawabannya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, itu berarti sudah berasal dari hati nurani. Karena kita sadar dengan menggunakan helm kita aman, tidak karena aturan orang helm
Kalau model mode hilang. Berarti yang jawabannya kalau Pak Kali beda ya. Ya. Kemudian, Pak Kali masih nom. mengapa kita memberi peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, iya. Kalau berarti kita tenang menjaga kebersihan. Kalau dulu kan ada kewajiban memakai masker sampai di apa? Dubur-dubur kan? Kalau belum vaksin ya. Nah, mengapa kita harus vaksin? Jawabannya? Nah, kita menyadari, tapi karena kondisi suatu hal ini kita berbeda jawaban ya. Lanjutlah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal tadi. Pernyataan itu yang kalimatnya disiplin, tanggung jawab, gotong royong itu dibuat dalam bentuk positif, cerita saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Inilah di awal sebenarnya kita mencoba nanti di awal kata anak-anak bersatu pacara kita mencoba tadi membuat keyakinan kelas. Selama ini kita belum. Selama ini yang kita lakukan adalah melaksanakan aturan. Kalau keyakinan kelas tadi, kalau kita guru kelas berada di kelas setiap pelajarannya atau dalam satu tahun. Kalau untuk warga sekolah kita belum. Dan nanti kalau itu setelah menurut ini, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. nah, peraturan itu biasanya timbul secara satu arah dari sekolah sudah membuat. Kalau keyakinan di sini adalah dibuat bersama. Mereka memunculkan ide atau apa yang ingin kita sepakati bersama, sehingga mereka berusaha mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan. Itu bedanya di situ. Oke. Karena apa tadi? Timbul dari hati nurani, itu yang paling tinggi. Misalnya kita hanya sebatas kalau aturannya langkah ya apa-apa. Misalkan karena aturan kita melakukan sesuatu itu tindakan yang paling rendah. Yang penting adalah betul-betul timbul dari aturan itu yang menjadi keyakinan kelas. Di sini bahasanya keyakinan kelas. Kalau sekolah berarti keyakinan sekolah. Itu nanti biasanya dalam bentuk yang terakhir visi sekolah, visi sekolah. Kalau visinya kan banyak jawabannya dari visi. Ya. Kalau kita kan mantap, mandiri, Beriman ya itu agamis, kemudian nasional. hanya nasionalis ya. Nah, ya. Kembali. Nah, itu sebenarnya timbul dari mereka, bukan yang tadi dalam pembuatan ada warga sekolah. Sebelumnya memang kita harusnya ada yang bersama murid seperti di awal kalau belajar. Lanjut Pak. Nah ini berdiskusi seharusnya, oke, lanjut saja nggak apa-apa. Nah, lanjut saja. Ini di kelas. Nah, yang kenal kelas di sini contohnya disiplin waktu, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menjaga kebersihan dan keindahan, belajar dengan antusias, semangat, percaya diri, saling membantu dan bekerjasama, menerapkan 5S dan disiplin diri. Lanjut. Nah ini, ketiga restitusi seperti yang tadi. Ini contoh, oke? Itu bisa Bapak Ibu guru sesuai dengan kelasnya. Seperti kelas saya, kelas Butunyung otomatis berbeda. Kelas saya anaknya lebih aktif, kelasnya Butunyung anaknya lebih ya kalem. Nah, otomatis keyakinan kelasnya berbeda. Ya. Berarti karena memunculkan anak supaya membuat keyakinan bersama-sama, kemampuan anak kan ngomong beang ya. Kita berarti sudah menyiapkan itu dari pancing. Kita memancing ya. Kelas kita bagaimana supaya kelas kita menjadi misalkan tujuan kita kelas kita menjadi rapi misalkan, atau kelas kita supaya mau kepenak sinau ke priwe. Nah, itu pancing-pancingan. Nah, memang kita inilah yang bedanya, kita guru harus memahami semua. Tidak ada atasnya diferensiasi guru, adanya diferensi murid. Kita belajar memahami murid, tapi atasnya menganggap semua guru sama.
Padahal kan tidak. Nah itu yang menjadi PR kita Iya, bersama. diferensiasi bukan milik siswa saja. Nah, ini tadi dari diskusi yang saya jelaskan. Lanjut Pak. Oke, tadi juga. Nah di sini akhirnya kita wujudkan Merdeka Belajar, guru tergerak, bergerak dan penggerakkan. Ini yang menjadi ending dari Menteri kita Mas Nadiem Makarim yang mungkin bisa berlanjut atau tidak tergantung dari kondisi seluruh warga sekolah, khususnya guru. Kalau guru mau melanjut ya otomatis dilanjut, tapi biasanya beda pimpinan akan berbeda polisinya atau berbeda aturan. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata itu semata-mata dari Allah Ta'ala dan ada kesalahan itu dari saya pribadi. Dari atas, berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Khalid.